Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di konten keilmuan. Konten yang sudah lama tidak saya upload, tidak saya update. Dan mungkin banyak teman-teman yang bertanya mengenai keilmuan-keilmuan baru. Ilmu apa lagi nih yang akan saya bahas, yang akan saya angkat ke publik, yang akan saya publikasikan, yang akan saya kabarkan kepada masyarakat luas mengenai ilmu-ilmu aneh dan langka yang terdapat di dalam kitab-kitab kuno para ulama dan ahli hikmah terdahulu, ya. Nah, sekian lama kita bermain di ilmu-ilmu qasam, ilmu-ilmu asma, dan ilmu-ilmu yang memang metodenya, pakemnya selalu wirid lagi, selalu riyadhah lagi, selalu tirakat lagi, ya. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu apakah ilmu hikmah ini cuman hanya bermain wirid saja atau ada yang lain gitu loh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu keilmuan yang belum pernah saya bahas sebelumnya, meskipun ini dalam kategori ilmu falak, tapi ilmu falak ini cukup aneh. Ilmu falak ini cukup aneh dan berbeda dari ilmu falak yang lainnya. Yang biasa saya kenal ilmu falak ini berkaitan dengan perhitungan-perhitungan nama, hisab-hisaban, rumusnya abjadun, jam-jam falak dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu ilmu yang memang sedikit aneh dilihatnya. Sedikit aneh dan mungkin ya ini baru saya temukan, mungkin ini baru saya temukan gitu loh. Selama perjalanan saya mempelajari kitab kuno, kitab ilmu hikmah langka yang aneh-aneh, ilmu dari mulai menggeser hujan sampai ilmu untuk meninggikan badan saya pernah dapat, bahkan ilmu untuk membuat ilmu pun saya punya, ilmu untuk menghadirkan khodam, istidam semuanya dan lain sebagainya saya juga punya, saya juga ada ilmu-ilmu seperti itu gitu loh. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya yang memang terbiasa dengan ilmu-ilmu aneh dan langka sedikit dibuat kaget, sedikit dibuat takjub ya, karena saya tidak menyangka akan ada ilmu seperti ini di dalam perbendaharaan ilmu falak. Saya kira ilmu falak itu hanya terbatas pada hitung-hitungan saja, tapi enggak gitu loh. Saya kira ilmu falak ini hanya terbatas pada hisab-hisaban saja, terbatas pada jam-jam saja, tapi ternyata enggak. Nah, ilmu ini suatu pukulan telak bagi saya bahwasanya sejauh ini selama saya berjalan dan mencari ilmu-ilmu aneh, kitab-kitab langka, ternyata ilmu saya belum ada apa-apanya. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu aneh, ilmu-ilmu ngeri gitu kan, yang belum saya ketahui, termasuk masalah ilmu falak ini gitu loh. Masalah ilmu ini pun sama belum saya ketahui gitu loh. Dan ini memang benar-benar aneh lah, bisa dibilang aneh luar biasa gitu kan. Wah, ini perasaan saya campur aduk pada saat saya menemukan kitab ini. Yang tepatnya kitab yang di dalamnya terdapat ilmu ini gitu ya. Nah, apa ilmu ini? Ilmu ini di dalam kitabnya diberi nama sebagai Tanjim Wasail Hijarah. Ilmu falak yang wasail itu yang medianya hijarah batu. Ilmu falak dengan menggunakan media batu. Tanjim Wasail Hijarah, ilmu falak dengan media batu. Nah, kitab ini sebenarnya sudah lama saya miliki. Cuman karena memang ya saya kan jarang buka-buka kitab ya. Kalau ada waktu senggang, ada waktu kosong lumayan panjang baru saya buka-buka kitab. Kalau tidak ya saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan terima tamu, usul keilmuan, membimbing murid-murid dan lain sebagainya. Nah, kemarin karena memang saya punya sedikit waktu, saya mencoba menggali-gali, saya mencoba membaca-baca kitab yang sudah saya punya sejak tahun 2017. Ya, kitab yang sudah saya miliki sejak tahun 2017. Dan ternyata begitu saya buka-buka, saya menemukan satu ilmu yang aneh dan sedikit tidak lazim dari ilmu-ilmu falak yang lainnya. Kenapa? Karena fungsi daripada ilmu falak ini, falak batu ini, saya sebutnya sebagai falak batu ya, ini untuk mengetahui sesuatu hal, menentukan permasalahan. Dalam artian kita mau pergi ke Jakarta nih, contohnya ya, kita mau pergi ke Jakarta nih, misalkan mau menagih hutang nih. Nah, itu nanti kita pergi ke Jakarta, apakah maksud kita hasil atau tidak.
Kita akan untung atau sial, kita akan sukses atau tidak sukses, ataupun kita bisa saja sukses tapi jalannya berat. Nah, itu semua bisa diprediksi dengan media batu ini, gitu, dengan media falak batu ini. Jadi teman-teman yang pengen berpergian, jalan-jalan atau apapun itu dengan tujuan-tujuan, termasuk tolabul ilmi, cari ilmu, sebelum berangkat lakukan dulu metode ini. Lakukan dulu metode ini untuk mengetahui nanti hasilnya baik apa buruk gitu loh, ya. Nah, ilmu ini sudah lulus tes, sudah ditajribkan oleh beberapa praktisi termasuk murid-murid saya juga. Jadi cara pentajribannya itu bukan kepada sesuatu hal yang belum terbukti. Ada seorang tamu saya yang sudah punya padepokan juga, murid saya tepatnya. Dia datang ke tempat saya dari Bogor, saya sebut saja namanya ya, Ahmad Jabar. Kang Ahmad Jabar di grup Padepokan Sukma Lanang Sajati ada. Ya, Kang Ahmad Jabar pada masa itu dia hendak mencoba ilmu Tanjim Wasail Hijaroh ini. Dia pengen mencoba ilmu Tanjim Wasail Hijaroh ini gitu loh. Tapi untuk hal yang memang karena kita lagi ngetes ilmu ini tajribnya sampai mana gitu ya, kita mencoba memprediksi sesuatu hal yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Jadi pada masa itu Kang Ahmad Jabar ini pergi ke tempat saya. Beliau sempat beberapa kali mengalami kendala dan masalah, dari mulai ketiadaan angkutan umum, susah akses hujan dan lain sebagainya. Pokoknya dia sukses mencapai rumah saya, dia sukses bertemu dengan saya, dia mendapatkan apa yang dia cari, tapi wasilah dan jalannya susah. Dia akan dihadang oleh beberapa masalah dulu. Itu ya. Nah, jadi sesuatu hal yang sudah terjadi kita coba tes dengan ilmu ini. Lalu Kang Ahmad meniatkan bahwasanya pengen tahu nih perjalanan saya ke Mabes Sukma Lanang Sajati sukses apa enggak, mulus apa enggak. Dan ternyata ajaib, menakjubkan, itu luar biasa. Kang Ahmad Jabar begitu mempraktekkan ilmu ini, dia mendapati hasil bahwasanya di dalam mempraktekkan ilmu falak batu ini, menurut ilmu falak batu ini, Kang Ahmad Jabar itu akan sukses bertemu dengan saya, akan hasil maksud dan hajatnya. Tapi sebelum bertemu dan sebelum hajatnya sukses, dia akan dihadang beberapa masalah dulu. Dan masalah-masalah itu membuat kedatangannya menjadi sedikit terlambat ataupun sedikit terganggu, ya. Dan itu hasilnya benar gitu loh. Jadi misalnya begini. Saya pengen ke Jakarta nih, tapi saya sudah sampai Jakarta, tapi di perjalanan ban bocor, hujan dan lain sebagainya. Nah, saya ngetes pakai ilmu falak ini, gitu. Kira-kira perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta ini mulus apa enggak, ya? Tapi saya mengetes ilmu ini posisi saya sudah sampai di Jakarta, gitu. Dan pada saat saya mengetes ilmu ini hasilnya benar, sama dengan perjalanan yang saya lakukan dari Bandung ke Jakarta, banyak masalah dan lain sebagainya. Dan di dalam ilmu ini, di dalam Tanjim Wasailnya pun dikatakan begitu. Akan sukses sampai ke tempat tujuan, akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tapi di perjalanan akan dihadang dulu beberapa masalah. Nah, jadi pada waktu itu Kang Ahmad Jabar ngetesnya seperti itu gitu loh. Saya masih ingat kok waktu itu. Ditesnya di bawah jemuran. Coba deh tanya Kang Ahmad Jabar ya. Ini nanti video akan saya share ke grup. Kenapa selalu saya sebut nama orangnya langsung? Karena saya tidak mau kesaksian ini berupa kesaksian palsu dan pembodohan, enggak gitu loh. Saya katakan transparan sesuai dengan kejadian nyatanya. Makanya saya sebut namanya langsung. Kenapa saya sebut namanya langsung? Jadi kalau teman-teman enggak percaya bisa teman-teman tanya ke orangnya langsung gitu loh. Ke Kang Ahmad Jabarnya langsung gitu. Dan yang mempraktekkan ini kalau enggak salah ya, bukan cuma Kang Ahmad Jabar, tapi ada juga Kang Panji Laras. Beliau dari Arsedata Tasikmalaya, Panji Laras, atau Facebooknya bisa dicari ya, Nji Orochima nama Facebooknya. Silakan antum cari. Di grup pun ada. Di grup Padepokan Sukma Lanang Sajati pun ada. Di grup pertama ya, bukan grup kedua. Di grup pertama itu ada. Jadi Padepokan Sukma Lanang Sajati itu punya beberapa grup ya. Nah, di grup pertama, grup awal, grup generasi awal itu ada namanya Kang Nji Orochima. Nah, beliau juga kalau tidak salah ya. Ini saya lupa ingat nih. Karena seingat saya ini yang ngetes ilmu ini ada 2 orang. Yang satu Kang Ahmad Jabar, dan satu lagi saya lupa. Apakah itu Kang Nji Orochima atau Kang Nunu, saya lupa lagi gitu loh. Tapi yang paling saya ingat ini Kang Ahmad Jabar. Dan itu hasilnya sama persis gitu loh. Jadi misalkan saya memprediksi pertandingan Persib dan Persija ini menang siapa sih? Ya, tapi
saya mengetes ilmu ini pada saat pertandingannya sudah selesai dan pertandingan itu dimenangkan Persib gitu loh. Begitu saya tes pakai ilmu Tanjim Wasail ini, ternyata hasilnya menang Persib. Dan ini bukan suatu prediksi lagi. Ini sudah benar-benar keakuratan ilmu ini gitu loh. Karena apa? Karena si ilmu ini bukan memprediksi kejadian yang belum terjadi, tapi ilmu ini memprediksi kejadian yang sudah terjadi. Gitu loh. Dan selain daripada kejadian yang sudah terjadi, ilmu ini juga sempat dicoba beberapa kali ke kejadian yang belum terjadi. Dan pada saat ilmu ini mengatakan A, selang beberapa hari kemudian realitanya, kejadian nyatanya sama persis dengan yang dikatakan di dalam ilmu ini. Dan antum tahu proses pengetesan penggunaan ilmu ini itu hanya sekitar 3 menit atau 2 menit gitu loh. Itu bisa langsung tahu hasilnya. Antum bisa dikasih tahu langsung hasilnya oleh ilmu ini gitu loh. Itu wah, ini benar-benar unik, antik, ciamik, ini benar ilmu satu ini nih. Baru saya temukan ilmu seperti ini. Gitu ya. Nah, di dalam kitabnya sendiri pun memang ilmu ini ditujukan untuk mengetahui suatu kejadian. Ya, sebelum bepergian, sebelum melakukan perjalanan, kita pakai ilmu ini dulu untuk mengetahui perjalanan kita ini kira-kira mulus apa tidak gitu loh. Tujuan kita akan tercapai atau tidak gitu loh. Dan ingat, ilmu ini bukan hanya untuk memprediksi perjalanan, bahkan perjodohan pun bisa gitu loh. Perjodohan, kemudian usaha, karir bisa diprediksi dengan ilmu ini. Dan uniknya ilmu Tanjim Wasail Hijaroh atau falak batu ini, proses penggunaannya hanya 3 menit saja. Tidak lebih dari 5 menit, itu hanya 3 menit. Dan teman-teman sudah bisa tahu hasilnya seperti apa gitu loh. Nah, oke, itu ya sedikit apa sih bisa dibilang ya omong-omong lah soal ilmu ini. Nah, sekarang kita lanjut nih, keterangan ilmu ini itu bagaimana sih? Kita pengen tahu kan keterangan ilmu ini, fungsi ilmu itu apa gitu loh. Baik, sekarang saya sebut. Bismillahirrahmanirrahim, saya sebutkan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hazhil kafiyatu hiya ilmu tanjimil. Cara ini merupakan ilmu perbintangan. Ya. Cara ini merupakan ilmu perbintangan kuno. Qadimi musta'malun bikubara'is salaf, yang digunakan para ahli terdahulu. Hazhil kaifiyatu hiya ilmu tanjimil qadimi musta'malun bikubara'is salaf. Cara ini merupakan ilmu perbintangan kuno yang digunakan para ahli terdahulu. Fi ta'yini sya'il masyaallah. Bentar. Fi ta'yini sya'il mas'alah. Dalam menentukan suatu permasalahan. Jayyidi su'alin nikahi wal ma'siyati au sya'i. Wal ma'isyati au sya'i. Jayyidi su'alin nikahi, baik soal pernikahan, wal ma'isyati au sya'i, kehidupan atau suatu perkara yang lainnya. In hadzal halahu wa ilmun, sesungguhnya hal ini adalah salah satu ilmu. In hadzal halahu wa ilmun, sesungguhnya hal ini adalah salah satu ilmu fit tanjimil maktum, salah satu ilmu perbintangan yang disembunyikan. Inna hadzal halahu wa ilmun fit tanjimil maktum, sesungguhnya hal ini adalah salah satu ilmu perbintangan yang disembunyikan. Ingat baik-baik, maktum, yang disembunyikan. Ilmu ini benar-benar tersembunyi gitu, karena letaknya pun tidak seprontal ilmu-ilmu yang lain di dalam kitab. Ilmu ini nyempil gitu loh di kitab itu. Ilmu ini jadi gimana ya, kalau kita sebut saja konteksnya bentuknya buku lah, ilmu ini tuh nyempil gitu loh. Orang-orang akan banyak yang lalai mengenai ilmu ini, padahal ilmu ini ada di kitab tersebut ya. Dan ternyata ilmu ini ada di kitab tersebut, namun kita nggak sadar karena memang ilmunya nyempil di dalam kitab gitu loh. Nggak dikasih bab besar, tulisan judul yang gede di dalam kitabnya, nggak dikasih tulisan fasal gitu kan. Karena biasanya kalau kita di dalam kitab-kitab hikmah kan ada biasanya nih antara satu ilmu ke ilmu yang lain, di atasnya selalu ada faslun ula, fasal pertama, atau misalkan
faslun mahabah, fasal membahas soal ilmu mahabah, faslun tafrik, faslun jalbi, itu ada fasal-fasalnya. Tapi di dalam kitabnya yang saya temukan, yang saya dapat dari guru saya itu nggak ada gitu loh, nggak ada tulisan gede menjemblang faslun faslun falak tanjimil hijar, nggak ada gitu loh, nggak ada ya. Jadi memang ilmu ini benar-benar ilmu nyempil, yang mana di dalam kitab yang saya dapat dari guru saya sekalipun itu ditulisnya semacam gimana ya. Sebentar, saya takut salah ya, saya takut salah. Coba saya cek dulu ke dalam kitabnya langsung, sebentar. Saya harus cek dulu nih. Nah, di dalam kitabnya hanya dituliskan bukan nama ilmunya ya, nggak ada tulisan faslun tanjim wasail hijaro, nggak ada di dalam kitabnya. Yang dituliskan kurang lebih kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia seperti ini: bila ingin mengetahui baik dan buruknya pernikahan atau suatu pekerjaan. Itu hanya begitu doang gitu loh. Orang-orang nggak bakal peka dengan keberadaan ilmu ini, karena biasanya kan kalau di dalam kitab-kitab yang lain, ilmu-ilmu yang lain selalu ada tulisan judul gede, faslun mahabah, fasal mahabah, di bawahnya qasam mahabah, faslun jalbi, di bawahnya asma mahabah, seperti itu. Tapi untuk bab ilmu ini itu nggak ada tulisan fasalnya, yang ditulis cuman bila ingin mengetahui suatu pernikahan atau suatu pekerjaan baik buruknya. Untuk mengetahui baik buruknya suatu pernikahan ataupun suatu pekerjaan. Jadi itu hanya keterangan doang, nggak ditulis nama ilmunya. Makanya banyak orang-orang yang nggak ngeh gitu loh, melewati membaca bab ini, padahal di bab ini terdapat ilmu yang luar biasa gitu. Dan ini termasuk ilmu falak yang disembunyikan, jarang dibahas oleh banyak orang. Di samping dari kitabnya yang sangat langka dan susah gitu kan, orang yang memiliki kitab ini pun selalu lalai, selalu kecolongan gitulah. Kecolongan untuk membahas bab ini, karena memang ya itu nggak sadar gitu loh, dia melewatkan bab yang memang sangat penting ya gitu. Jadi untuk ilmu tanjim wasail hijaroh saya kira cukup sekian saja. Semoga menambah wawasan kita ya, semoga menambah wawasan kita dalam hasanah ilmu hikmah kuno di Timur Tengah, warisan para ulama dan hukama. Dan ingat baik-baik dalam mempelajari ilmu seperti ini, hati-hatilah dalam memilih guru. Karena mungkin di luar sana banyak orang-orang yang ngaku-ngaku ahli hikmah, tapi mereka nggak paham apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Dan mungkin ada orang-orang yang menamai ilmu-ilmu mereka dengan nama-nama ilmu hikmah kuno, seperti menamai dengan kosam maghribi, kosam sorsor, kosam sohor, menamai dengan kosam awan. Padahal ilmunya bukan kosam awan gitu loh. Namanya doang yang dicatut, isinya beda. Dan itu banyak yang seperti itu ya. Oleh karena itu hati-hati dalam memilih guru, terutama di dalam ilmu hikmah ya. Baik, cukup sekian untuk bab tanjim wasail hijaroh. Semoga membawa manfaat dan semoga kawan-kawan yang memang berniat untuk memiliki ilmu ini Allah permudah jalannya, Allah mudahkan rezekinya untuk bisa meminang ilmu ini. Sekian dari saya persembahkan kepada teman-teman semua, kawan-kawan semua, kepada Ikhwanul Hikmah, para ahli hikmah se-Indonesia, saya persembahkan tanjim wasail hijaroh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.